ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap memperbaharui iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memfasilitasi kepada kita sekalian suatu kesempatan yang tidak semua orang mendapatkan. Begitu banyak orang mengimpikan bertemu dengan Ramadan, namun sebelum Ramadan mereka semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan agenda hidup mereka. Dan sampai kita sekarang ini masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak punya jaminan akan sampai menyelesaikan bulan Ramadan. Maka selalu kita afirmasi setiap kali kita sholat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya segala macam untuk tuntutan atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan kita itu hanya kepadanya, sehingga apa saja yang kita lakukan dan kita konsisten di dalamnya itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana permohonan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kesempatan ini saya akan membawakan beberapa ayat. Kalau saya memang terbiasa tadarus, jadi kalau saya tunjukkan ayat ya bisa kita baca bagi yang punya aplikasi. Capaian kita di bulan Ramadan ini adalah takwa. Sebagaimana di dalam surat 2 ayat 21 Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 21. Saya akan membacakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ini alasan manusia disuruh beribadah kepada Allah, untuk membuka kesadarannya bahwa manusia itu diciptakan. Kita semua ini diciptakan dan orang-orang sebelum kalian. Kita punya kakek, kita punya sampai berapa lapis sampai dari Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada alasan yang lain untuk kita tidak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun.
Dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan Dia mengeluarkan engkau dari bumi itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu, dan karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Jadi kita sadari bahwa kita ini memang tidak punya kemampuan apa-apa, dan diberikan oleh Allah fasilitas dari langit itu diturunkan hujan dengan air yang sama menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, berbagai macam warnanya, berbagai macam rasanya. Itu kita akui itu, dan pasti kita tidak akan mampu. Maka di sini larangan keras untuk membuat tandingan-tandingan di samping Allah. Artinya membuat Tuhan-Tuhan yang lain, sembahan-sembahan yang lain, andalan-andalan yang lain di luar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita. Itu alasan beriman kita kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 43, surat yang ke-7. Mungkin ada yang bisa membantu saya membacakan ayatnya. Surat Al-A'raf ayat 43. Biar baca terjemahan siapa? Ayat? Iya. Ayat berapa? 43. Ya bagus, kita punya terjemahan semua. Kita baca terus. Artinya. Surat Al-A'raf 43. Al-A'raf. Ya, ayat 43. Surat Al-A'raf ayat 43 ini menggambarkan kebahagiaan penghuni surga yang disucikan hatinya dari dendam, tinggal di tempat dengan sungai mengalir serta bersyukur atas hidayah Allah. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وَنُرْجُو أَنْ تِلْكُمُ جَنَّةُ يُورِثُونَهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di surga mengalir di bawah mereka sungai-sungai
Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sungguh rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang selalu kamu kerjakan. Jadi salah satu tanda orang yang bertakwa itu sudah dicabut rasa dendam. Sebagaimana surah Ali Imran 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lagi-lagi di sini agar kamu bertakwa. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan yang disiapkan surga yang seluas langit dan bumi dan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Kalau di sini dicabut segala macam dendam yang ada di dalam dadanya. Kalau ayat yang 134, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai. Ini ayat ini gampang dicernakan ya. Susah untuk diamalkan. Yaitu yang pertama menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Kalau lapang barangkali ya ringan itu. Ada uang kan? Ini tiba-tiba ini tadi lagi mau berinfak dan bersedekah. Berat sekali memang. Mudah sekali untuk diceramakan. Wal kaziminal gaiza, ini juga luar biasa, menahan amarah. Makanya kalau ada yang mengaji berkelahi dalam Ramadan ini, katakan saya puasa, itu tuntunannya. Jadi untuk mencapai derajat takwa ini memang agak berat. Apa namanya? Tipsnya. Wal afina anin nas. Nah, ini. Jadi wal afina anin nas memaafkan kesalahan manusia itu. Jadi dari sini stressing ini, penegasan ini ke menghilangkan rasa dendam yang ada di dalam dada. Sehingga ucapan mereka waktu memasuki reward atau penghargaan Allah kepada dia itu, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Apa namanya? Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami. Andaikan Allah tidak kasih tunjuk ini barang, kita tidak sampai di situ. Itu artinya kita tidak punya kekuatan untuk berada di jalan yang lurus. Buktinya kita selalu mengafirmasi bacaan itu, ihdinas siratal mustaqim, dari ulama sekali apapun di muka bumi ini sampai kita semua ini pasti begitu baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, masih tetap memohon kepada Allah jalan yang lurus. Artinya kita tidak punya kemampuan berada di jalan yang lurus. Kalau Allah menghendaki kita disesatkan, kita akan sesat. Kalau Allah menghendaki kita mendapatkan petunjuk, kita akan mendapatkan petunjuk. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Jadi kita ini hanya berdoa kepada Allah, menjadikan Dia satu-satunya yang kita ibadahi dan menjadikan Allah satu-satunya kita meminta pertolongan untuk berada di jalan ini terus-menerus. Karena kebiasaan ini harus dipicu terus-menerus. Kebiasaan yang baik yang terus-menerus kita lakukan akan menjadi tabiat. Tabiat yang terus-menerus kita lakukan akan menjadi otomatis. Jadi sudah tidak ada rasa berat lagi. Jadi rasa ringan itu memang Allah kasih sama kita itu. Jadi kita bangun subuh-subuh, alhamdulillah, kita berdoa. Terlepas ikatan di kepala, kita lagi berwudu, terlepas lagi ikatan lagi, 2 ikatan, terlepas 3 ikatan ketika kita melaksanakan sholat. Jadi untuk kesempatan ini dulu yang bisa saya sampaikan, soalnya bisa kita sambung. Kalau saya memang suka itu cuma ini, metodenya tadarus. Jadi kita sama-sama membaca 1-2 ayat, baru kita tadarus, kita hubungkan ayat-ayat itu, karena memang ayat-ayat dalam Al-Quran ini dia saling melengkapi, saling menjelaskan satu sama lain. Bagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah 185, wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelasan dari petunjuk itu.
Demikian, mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di Ramadan ini sampai kita menyambut Idul Fitri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.